Baik, saya akan melanjutkan presentasi kepada ujian terakhir, yaitu uji path analysis atau yang biasa dikatakan sebagai analisis jalur. Definisi dari path analysis ini menurut pengetahuan saya, mohon maaf sebelumnya jika penjelasan saya mungkin agak sedikit suka dipahami atau mungkin tidak bisa dipahami, karena waktu itu juga saya sedang tidak bisa mengikuti perkuliahan Bapak, dan saya juga terdapat kendala bertanya kepada teman-teman saya juga sama-sama kurang mengerti bagaimana alur dari path analysis ini. Saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui dan saya pelajari dalam waktu yang sangat singkat ini. Jadi apa yang saya pahami dari path analysis adalah adalah proses analisis yang digunakan untuk melihat korelasi dan tingkat prediksi antara satu variabel dan variabel lainnya secara simultan. Jadi kita mengukur 3 variabel, misalkan minimal kan 3 variabel. Nah, di sini ada variabel prediktor, variabel mediator, dan juga variabel outcomes. Variabel prediktor adalah variabel yang mempengaruhi variabel mediator dan variabel outcomes. Variabel mediator adalah variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi sedikit variabel prediktor dan mempengaruhi variabel outcomes, dan variabel outcome sendiri adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel prediktor dan variabel mediator. Nah, nanti dari uji analisis ini akan membentuk suatu model yang kompleks dan menjelaskan jalur-jalur hubungan antar variabel. Setelah itu, ini adalah model path analysis yang coba saya bangun. Di sini saya menggunakan 3 variabel. Untuk yang variabel prediktor saya menggunakan perubahan kemampuan tekanan stres, lalu yang kedua variabel mediator saya menggunakan variabel citra diri, dan variabel outcomes kesiapan belajar. Dan sini saya menggunakan hipotesis perubahan kemampuan stres sebagai variabel prediktor mempengaruhi variabel mediator citra diri, yang selanjutnya akan mempengaruhi variabel outcomes atau kesiapan belajar. Dan ini ada mode path analysis lebih dari 3 variabel, di mana saya hanya menambahkan 1 variabel, yaitu di variabel prediktor. Di sini ada perubahan tekanan stres, hampir sama bentuknya, cuma ada pertambahan indeks prestasi belajar di sana. Pada pertengahan semester, hipotesis yang saya ajukan adalah perubahan kemampuan stres dan indeks prestasi belajar pada pertengahan semester sebagai prediktor mengaruhi variabel mediator citra diri, yang selanjutnya akan mempengaruhi variabel outcomes atau kesiapan belajar. Seperti itu. Kita langsung saja praktik. Di sini saya sudah menggunakan 4 variabel ini yang sudah saya konversikan menjadi 5 CSV. Karena saya sebelumnya sudah mencoba-coba untuk melakukan uji analisis ini, maka saya sudah mempunyai pilihan SEM di sini yang sudah saya tambahkan melalui opsi ini. Jika misalnya belum memiliki opsi ini, maka bisa ditambahkan melalui opsi ini dan dicentang kotak yang bertuliskan SEM seperti itu. Lalu kita klik, lalu kita pilih mediation analysis. Oke. Karena saya sudah melakukan uji coba sebelumnya, ini uji coba yang 4 variabel, saya coba ulang kembali. Pada intinya coba saya ulang lagi. Di sini saya mempunyai 4 variabel. Seperti yang saya jelaskan tadi, akan saya masukkan satu persatu sesuai dengan model analisis yang saya gunakan. Di sini ada predictors, citra diri jadi mediators, dan indeks prestasi jadi outcome, seperti itu. Dan kita untuk opsinya kita klik standardized estimate dan kita gunakan metode bootstrap. Saya mempelajari hal ini secara singkat melalui kotak yang ada di sini untuk sedikit membantu saya memahami. Walaupun mungkin saya tidak terlalu paham bagaimana caranya melakukan analisis ini, tapi saya mencoba menjelaskan sebisa yang saya pahami. Baik, setelah itu kita bisa
Baik, di sini karena proses loading yang sangat lama dan juga waktu yang semakin tipis dan juga kesiapan, di sini saya juga harus melakukan kali lagi analisis, yaitu dengan 4 variabel, lebih dari 3 variabel, maka saya sudah memindahkan hasilnya di PowerPoint saya untuk mempersingkat waktu, maka ini saya kembalikan saja. Lalu kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Untuk uji 3 variabel akan saya besarkan, maka hasilnya akan seperti ini. Dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa dari P ini ada skor 0,482. Dari yang saya ketahui, setidaknya terdapat dikatakan hubungan antara dua variabel atau lebih itu adalah kurang dari 0,001. Maka saya di sini menyimpulkan bahwa di sini tidak ada hubungan. Lalu selanjutnya juga ini untuk direct effects-nya dari perubahan kemampuan kesiapan belajar, maka saya katakan tidak ada pengaruh yang berarti. Lalu ada indirect effects, yaitu melibatkan variabel mediator tadi, citra diri. Sekarang ada 3 hal yang diperhitungkan, dan sekarang tetap kita menemukan P sama dengan 0,771, yang berarti kurang dari 0,001. Hasilnya tidak sama dengan 0,01, maka saya simpulkan bahwa di sini tidak ada korelasi yang berarti. Di sini juga ada total effects, sama juga tidak ada efek yang berarti, maka saya dapat menyimpulkan bahwa di antara 3 model ini tidak ada korelasi yang terlalu signifikan, sehingga tidak ada prediktor yang dapat dihitungkan dari ketiga variabel ini. Dan ini adalah plotnya untuk 3 variabel ini, kurang lebih sama. Dari ini ke ini, dari ini lalu ke ini, dan ini juga. Ini perkembangan, ini citra diri, dan ini kesiapan belajar sendiri. Lalu kita lanjutkan untuk slide selanjutnya, kurang lebih juga hampir sama. Kita memperhitungkan perubahan kemampuan tahanan stres dan indeks prestasi sebagai variabel prediktor secara langsung. Di sini tetap kita temukan tidak ada nilai yang signifikan. Lalu di sini juga ketika kita melibatkan citra diri juga tidak ada nilai yang terlalu signifikan sini, sehingga total efek yang diberikan juga tidak ada 0,001. Maka saya simpulkan bahwa 4 variabel ini tidak memiliki korelasi antara satu sama lain, sehingga tidak ada prediksi yang dapat diharapkan dalam 4 variabel ini. Lalu kita memiliki sebuah plot yang kurang lebih seperti ini. Ini variabel prediktor, ini variabel mediator, dan ini variabel outcomes-nya. Seperti itu. Jadi dari hasil hipotesisnya kurang lebih seperti ini. Ini menurut pemahaman saya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi dan prediksi yang terlalu berarti antara variabel prediktor, ketahanan stres, dan indeks prestasi, variabel metode ciri, dan variabel outcomes yaitu kesiapan diri dinilai dari nilai P tadi yang kita jadikan patokan untuk menentukan. Baik, ini adalah uji analisis terakhir sekaligus penutupan untuk praktik saya melakukan ujian akhir semester. Terima kasih kepada Bapak Aris telah meluangkan waktunya untuk melihat PowerPoint dan praktik saya. Saya mohon maaf jika mungkin saya menjelaskan kurang jelas atau mungkin kurang paham atau mungkin tidak sesuai dengan teori yang ada. Saya sudah mencoba sebisa yang saya mungkin. Terima kasih Bapak Aris. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.